Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman generasi milenial Maluku, dimanapun berada yang sedang menonton kita saat ini. Kami dari Remaja Masjid Imam Rijali Institut Agama Islam Negeri Ambon. Malam ini ada sebuah agenda diskusi luar biasa, yang dimana di sini ada Bapak Dr. Sarifudin. Kebetulan beliau baru saja selesai ikut perkuliahan Zoom yang dibawakan oleh Profesor Irwan Abdullah, guru besar dari Universitas Gadjah Mada, termasuk salah satu universitas terbaik Indonesia juga. Dalam materinya, beliau pernah memaparkan bahwa ada 10 perspektif dakwah dalam menggerakkan perubahan. Sebagai bentuk kausalitas yang luar biasa, jadi untuk teman-teman generasi milenial Maluku yang ingin adanya perubahan, ini adalah tips-tips yang bisa kita gunakan. Mungkin Pak Dr. Sarifudin bisa membagikan sedikit ilmu pengetahuan yang beliau dapat tadi melalui perkuliahan Zoom dari Pak Profesor Irwan Abdullah. Mungkin kepada Pak Dr. Sarifudin saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Jatuh ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, perspektif adalah cakrawala berpikir kita, sehingga dia menjadi warna yang perlu kita asah dan asuh. Kenapa perspektif kita penting untuk mengetahui? Karena ini adalah modal dalam melakukan riset. Riset kita, ketika kita memiliki banyak perspektif, tentunya kita membaca fakta itu lebih mudah sebagai modal untuk membedah suatu kasus atau isu. Nah, kita ingin mentransfer pola pemikiran Pak Prof. Irwan Abdullah yang menawarkan 10 perspektif yang bisa dijadikan alat ukur untuk membedah sebuah kasus yang menggerakkan perubahan. Karena saya sebagai ilmuwan dakwah, 10 perspektif ini akan dibedah berdasarkan perspektif dakwah. Pertanyaan dari Bapak Iki ya, kepada Pak Dr. Sarifudin. Tadi menurut Bapak Iki itu adalah 10 perspektif hanya dalam umum gitu. Gimana perspektif dakwahnya untuk melakukan menggerakkan perubahan gitu? Ya. Jadi mungkin Pak Dr. Sarifudin bisa langsung menjelaskan kepada Bapak Iki. Silakan. Ya. Pertanyaan dari Bapak Iki ini, Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya menyebutkan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan besar itu harus dimulai dari perubahan kecil. Nah, misalnya dalam membangun konstruk dakwah. Dakwah itu kan mengajak orang dari satu situasi ke situasi yang lain. Karena dia mengajak berarti harus komunikasi persuasif. Nah, misalnya kita ingin meneliti dakwah. Nah, perspektif struktur itu penting. Misalnya kita mau pergi dakwah di Liang. Kita harus kenalan dengan raja dulu. Nah, berarti kita bersentuhan dengan struktur di situ. Ada ketua, ada sekretaris, ada panitia. Itu kan berhubungan dengan struktur. Nah, sehingga dakwah itu bisa terlaksana ketika didukung oleh struktur yang kuat, struktur yang solid. Nah, dakwah pasti punya tempat. Nah, makanya dalam meneliti dakwah, 10 perspektif ini itu menjadi perhatian serius. Sehingga perubahan sebuah masyarakat ketika disentuh dengan dakwah pembangunan, maka percepatan pembangunan di satu tempat itu juga akan tinggi. Misalnya ada suatu negeri atau tempat itu tidak mengalami pertumbuhan perubahan, itu akibat rendahnya pikiran-pikiran produktif, pikiran-pikiran positif yang terjadi di lingkungan itu. Nah, makanya ada 2 hal yang paling penting dalam membangun struktur organisasi yang bisa menjadi haluan perubahan. Yang pertama, soliditas. Soliditas itu adalah kekuatan aktor itu. Bagaimana dia punya kecerdasan pribadi yang dia bisa distribusi ke masyarakat sehingga masyarakat itu mengalami sebuah perubahan pemikiran. Nah, ketika soliditas itu
pribadi itu, dia bagi ke teman-temannya, lahirlah yang disebut dengan solidaritas. Nah, solidaritas itu adalah kekuatan yang suci tadi digabung menjadi banyak. Kalau istilahnya sholat berjamaah, itu makanya setiap imam memimpin sholat, dia balik belakang lurus dan rapatkan saf. Itu solidaritas, bagaimana kita membangun solidaritas. Karena kekuatan solidaritas itu pasti memiliki percepatan di dalam pembangunan. Saya kira begitu, Pak Iqbal. Oke. Baterai sudah. Oke, mungkin teman-teman generasi milenial itu adalah jawaban dari Pak Dokter untuk Bapak Iqbal ya. Teman-teman ada pertanyaan lagi untuk Pak Dokter Syarifuddin atau bagaimana? Jadi dalam 10 perspektif ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang ada pada saat ini. Ini merupakan sebuah penelitian baru yang sangat-sangat terbaru, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang saya ingin menanyakan di sini bahwa power. Jadi dalam sebuah masyarakat itu ada yang namanya power. Jadi di situ salah seorang aktor dia bisa menggerakkan setiap masyarakat itu lewat power yang dia miliki. Nah, dalam generasi saat ini bahwa kita tahu sendiri power yang ada dalam masyarakat sendiri ini sangat sedikit dan bisa dibilang tidak memiliki tempat untuk menyalurkan power tersebut karena masih terbatas oleh hukum dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa ditangkap kalau bicara soal itu. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana caranya kita bisa membangun power dalam masyarakat. Oke. Oke, sip. Jadi langsung saja kepada Pak Dokter untuk bisa menjelaskan. Ya, kalau kita belajar dari peradaban yang dibangun, yang tersirat di dalam Al-Quran, power itu adalah energi. Misalnya Ibrahim alaihissalam merubah peradaban jahiliyah menjadi mulia akibat power tauhidnya. Jadi harus ada iman, ada kekuatan imanensi di situ. Nah, power itu namanya power spiritual ya, modal spiritual. Kenapa? Karena Ibrahim menganggap bahwa pola hidup masyarakat, dia ciptakan, bikin patung lalu dia sembah. Nah, itu dalam perspektif Ibrahim alaihissalam ini tidak sehat, pertumbuhan masyarakat yang tidak sehat, sehingga dia melahirkan power pikiran baru bahwa yang menciptakan segala kehidupan kita ada Allah. Maka dia mengajak masyarakat Arab untuk patuh pada Allah. Begitu juga ajaran Musa alaihissalam, begitu juga ajaran Yusuf alaihissalam. Semua para nabi itu simbol dari power. Mereka mewarnai peradaban kehidupan manusia. Mereka melakukan sebuah lompatan-lompatan perubahan yang dilakukan oleh manusia. Begitu juga baginda Al-Mustafa Rasulullah SAW. Negeri Madinah, negeri Mekah itu jadi mulia yang kita bisa rasakan hari ini karena beliau punya power akhlakul karimah. Mungkin masyarakat dulu tidak saling menghargai, saling memahami. Dengan adanya ajaran-ajaran Rasul yang menjadi power di tengah masyarakat, sehingga mereka mengetahui pola hidup yang sehat itu seperti apa, membangun struktur sosial yang kuat itu seperti apa, membedah peradaban yang melahirkan kemajuan itu seperti apa. Maka Nabi memulai dengan membangun masjid sebagai power pertama, kode pertama. Masjid adalah penyangga utama membangun perubahan. Karena di masjidlah semua ide dipercakapkan, semua ilmu disujudkan, semua gagasan-gagasan besar itu didiskusikan. Sehingga dari Masjid Kuba melahirkan jutaan masjid yang ada di permukaan bumi ini. Itu menunjukkan bahwa power itu memiliki kekuatan. Nah, pertanyaannya bagaimana membangun power? Maka kita banyak bersujud di masjid. Karena sesuatu power itu dari Allah. Maka kita harus minta kepada Allah supaya power itu bertambah di dalam otak kita, mempengaruhi perasaan kita, dan mempengaruhi tindakan-tindakan sosial kita. Itulah metode yang dilakukan oleh baginda Rasul, sehingga
hari ini umat Islam yang berjumlah 3 miliar itu adalah the power of power. Itu yang luar biasa. Saya kira power ini mulai dari kecil. Karena Allah tadi katakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa perubahan besar itu harus mulai perubahan kecil. Ketika Anda yang berpikir kecil melakukan hal-hal kecil yang positif, maka itu adalah bibit power. Karena bibit power itu dimulai dari langkah pertama. Kalau Anda telah melakukan langkah pertama, maka langkah kedua pasti Anda bisa capai. Nah, kekuatan pertama adalah kekuatan power itu harus mulai dari kesucian berpikir kita. Kesucian berpikir kita itu bisa terjaga rapi ketika kita sujudkan pikiran itu di masjid. Supaya masjid itu tertata oleh wahyu. Dia tidak liar akibat banyak bertasbih dan bertahlil di hadapan pencipta power tadi. Begitu kali. Ya, oke. Jadi teman-teman generasi milenial Serapat. luar biasa. Jadi kita bisa memahami bahwa masjid adalah power dalam menggerakkan perubahan. Tidak ada satu perubahan besar muncul kalau kita tidak berlandaskan sebagai masjid sebagai pusat power kekuatan perubahan itu. Ya mungkin diskusi malam ini kita Social change, perubahan sebuah masyarakat itu ditentukan oleh infrastruktur. Teknologi dulu, hari ini kita sekarang dengan adanya COVID pandemik ini kita mengalami perubahan infrastruktur. Kalau dulu belajar itu dalam kelas. Sekarang ini kita menggunakan media sosial, media teknologi untuk belajar dengan secara luring dan daring. Nah, perubahan-perubahan ini akibat adanya temuan-temuan teknologi baru. Temuan-temuan pikiran baru. Dengan adanya COVID-19, itu segala sesuatu yang dulunya sudah paten, itu berubah. Misalnya, sholat harus rapat. Dengan adanya pandemik, ternyata perubahan paradigma itu berubah. Orang sholat atur jarak akibat wabah pandemik. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan sosial itu akibat bisa ditentukan oleh wabah yang besar, bisa ditentukan juga oleh gempa bumi, itu terjadi perubahan secara dramatis, bisa juga ditentukan oleh pikiran-pikiran besar. Akhirnya misalnya masyarakat sudah muak dengan salah satu peradaban, maka dia juga harus pindah ke peradaban yang lain. Nah, kesimpulannya teman-teman sekalian, marilah kita gunakan 10 perspektif ini untuk membedah masalah. Karena semakin canggih perspektif kita, semakin mudah kita mengetahui sebab dan musabab sebuah perubahan sosial. Demikian, saya kembalikan moderator. Ya, terima kasih Pak Dr. Saripudin yang sudah mau berkenan untuk membagi ilmu pengetahuannya. Jadi saya kira teman-teman generasi milenial Maluku, kita break dulu sampai di sini. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. The power, the Moscow, the change Maluku. Oke, jadi teman-teman, kekuatan masjid itu dalam merubah menata masa depan Maluku lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.